Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk cinta penyertaan Tuhan yang tidak pernah hilang dari kami. Dan kami bersyukur di tengah setiap musim kehidupan kami, Tuhan terus memegang tangan kami. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami supaya kami semakin mengenal Tuhan, supaya kami semakin memahami kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan dan terus melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Yohanes pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah beberapa minggu kita melalui hari-hari yang masih diliputi oleh peristiwa pandemi COVID-19. Jadi kita masih, mungkin banyak dari kita yang masih bekerja, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Mungkin masih banyak dari kita yang juga tetap bekerja keluar tetapi menggunakan masker, dan kita masih terbiasa cuci tangan dan lain-lain. Tetapi setelah beberapa waktu berjalan ini ada perbedaan antara awal-awal hingga saat ini ketika orang-orang di Indonesia maupun di seluruh dunia menghadapi wabah COVID-19. Apakah Bapak Ibu menyadari ada perbedaan apa saja? Mungkin ada banyak dan ada negatifnya, tetapi ada juga yang positif. Yang positif adalah ketika dulu pertama-tama wabah ini
viral, wabah ini terkenal, maka banyak orang yang kemudian menimbun barang-barang seperti masker, lalu obat-obatan dan makanan sembako banyak yang ditimbun. Tetapi seiring berjalannya waktu, kesadaran diri orang mulai meningkat. Banyak orang mulai menyuarakan, mulai membela tenaga medis, mulai mengajak untuk saling membantu, dan seperti yang kita lihat, banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan apa yang mereka miliki demi menolong orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, Tuhan kemana ya? Apa yang Tuhan lakukan ketika ini semua terjadi? Ini adalah pertanyaan yang mungkin dalam renungan-renungan harian yang lalu beberapa kali sempat ditanyakan. Tuhan ada di mana ketika semua ini terjadi? Dan kita pernah merenungkan Tuhan ada di dekat kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan pada hari ini kita juga akan bersama-sama merenungkan di mana bagian Tuhan dan kemudian di mana bagian kita. Seperti yang barusan kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saya yakin sudah banyak dari kita semua sudah tahu cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Walaupun ini bukan perhitungan yang tepat karena 5.000 orang itu pun yang dituliskan adalah 5.000 orang laki-laki. Mungkin bisa sampai berkali-kali lipat dari 5.000 itu. Pokoknya ini hanya mau bilang bahwa ada banyak orang yang ikut saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat, Bapak Ibu bisa membaca ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, dan itu tidak dikatakan bahwa mereka mengeluh, mereka lapar. Jadi Tuhan Yesus hanya melihat sekeliling, lalu ketika dilihat, Tuhan Yesus tahu ada berbondong-bondong orang yang mengikutinya. Dan kemudian menimbulkan respon dari Tuhan Yesus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan itu dilemparkan kepada salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Jadi ini adalah peristiwa yang kadang kadang tidak kita lihat, kadang abai. Orang tidak perlu bilang Tuhan saya lapar, orang tidak perlu menunjukkan muka yang pucat, muka yang lesu karena lapar, tapi Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan sudah mempersiapkan bahwa ketika ada banyak orang yang datang, ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, melihat dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mendengarkan ajarannya, mereka membutuhkan makanan untuk tetap bertahan. Jadi Bapak Ibu coba kalau ke gereja lapar-lapar begitu kan, perutnya keruk-keruyuk, lalu yang khotbah nggak selesai-selesai, doa syafaatnya juga panjang sekali, mungkin rasanya semakin tidak fokus. Tuhan tahu itu dan Tuhan melihat bahwa orang banyak itu datang mengikutinya. Tidak dituliskan bahwa Tuhan melihat mereka lapar, Tuhan melihat orang-orang yang banyak berbondong-bondong itu mengikutinya. Jadi sejak awal ini perlu kita garis bawahi, Tuhan melihat dan Tuhan langsung tahu tanpa kita mengeluh, tanpa kita menunjukkan tanda-tanda. Tuhan sudah mempersiapkan bahwa manusia butuh makan. Nah, ini yang pertama-tama. Lalu yang berikutnya, Tuhan melemparkan pertanyaan itu kepada Filipus. Padahal kita semua tahu bahwa tanpa meminta pertolongan Filipus pun, tanpa bertanya kepada Filipus pun, Tuhan bisa menyediakan makanan bagi mereka semua, bahkan berlimpah-limpah. Apapun menunya Tuhan Yesus bisa menyediakan kalau Tuhan Yesus berkehendak. Tetapi Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan kepada Filipus. Kira-kira kita bisa cari roti di mana ya untuk orang sebanyak ini? Lemparan pertanyaan itu diberikan kepada Filipus, tapi mari lihat. Yang menangkap pertanyaan itu ada Filipus, ada Andreas, dan bahkan ada seorang anak kecil. Anak laki-laki. Dan ini adalah hal yang unik, hal yang patut kita renungkan bersama ada pada bagian ini. Ketika Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan, ketika Tuhan Yesus memancing bantuan, kerjasama, karya, yang merespon bukan hanya yang ditanya, padahal yang ditanya adalah Filipus, tetapi ada di ayat yang ke-8 Andreas, dan kemudian yang ke-9 seorang anak, maaf tadi saya menyebutkan anak laki-laki, tapi di bahasa Indonesia memang hanya seorang anak.
ada 3 berarti yang merespon, Filipus, Andreas, dan seorang anak. Lalu yang menjadi persoalan dari 3 ini mereka merespon dengan berbeda. Yang pertama respon Filipus di ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar. 201 dinar itu adalah 1 hari upah pekerja. Misalnya upah pekerjanya 60.000 1 hari misal. Nah 60.000 dikali 200 itu sekitar 12 juta. Roti 12 juta itu kan sudah banyak sekali. Tapi roti 12 juta itu misalnya 1 roti harganya 6.000 juga mendapatkan 2.000 saja. Jadi mungkin memang ya roti ini sebenarnya bukan bahasa yang bukan bahasa yang bisa diterima mentah-mentah, tapi intinya yang mau dibilang Filipus ini mau cari di mana roti sebanyak itu tuh mau cari di mana. Mbok ono duite nggak akan bisa memenuhi kebutuhan perut orang sebanyak ini. Ini responnya Filipus. Dia realistis dan dia pesimis. Ya walaupun pesimis tapi kan memang realistis ya, nggak mungkin lah nyari di toko roti mana sebanyak itu. Dan itu kita perlu ingat bahwa keadaannya bukan sekarang. Di sini yang toko roti di mana-mana, bahkan di supermarket, minimarket ada roti-roti. Waktu itu beda, konteksnya beda dan cari di mana roti sebanyak itu. Lalu yang ada respon yang kedua, si Andreas dengar dan dia melihat sekeliling dan dia menemukan seorang anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Ingat, Andreas tidak memberikan rotinya sendiri, tidak memberikan ikannya sendiri, ia menjadi penyalur antara Tuhan dengan anak dan anak dengan Tuhan. Jadi disalurkan lewat Andreas. Saya juga tidak tahu pasti apakah kemudian Andreas berkoar-koar bahwa siapa punya roti, tidak dijelaskan pasti, tapi anak ini memberikan lewat Andreas. Dan yang tokoh ketiga adalah anak ini. Ya memang karena dia masih seorang anak, mungkin pemikirannya nggak terlalu panjang. Ya saya punyanya cuma 5 roti 2 ikan, ya ini yang bisa saya berikan. Dia nggak pakai pertimbangan seperti Filipus tadi, entah cukup nggak cukup, ya ini saya punyanya ini saya berikan kepada Tuhan. Ada 3 respon. Dan tidak ada yang salah. Menjadi realistis itu adalah salah satu hal yang harus dimiliki oleh manusia. Manusia itu kan ya memang harus optimis, memang harus dalam sisi tertentu harus oportunis, tapi memang harus realistis. Kalau misalnya kita mau bikin usaha, lalu tidak realistis gitu, jadi modalnya besar-besaran, tidak pernah melihat pasar, tidak pernah melihat kondisi, tidak melihat kapasitas diri, ya bisa rugi. Nah, memang walaupun tampaknya buruk, tapi yang responnya Filipus ini adalah respon yang umum, realistis. Lalu yang kedua responnya Andreas ini juga tidak kalah baiknya. Memang mungkin keadaannya si Andreas ini mungkin nggak membawa roti begitu, atau nggak sebanyak yang dipunya anak ini. Nah, yang bisa dia lakukan adalah menyalurkan, karena dia nggak bisa, jadi dia distributor aja, karena dia memang tidak punya sumber dayanya. Sedangkan anak ini memang tidak punya banyak, tapi itu semua diberikan. Yang bisa dia berikan, dia berikan. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut bersama-sama kita contoh. Tuhan itu bisa menyelesaikan pandemik ini langsung seketika. Tuhan bilang selesai, maka semua selesai. Tuhan bilang sembuh, maka semua sembuh. Lalu virusnya hilang. Itu bisa dilakukan. Tuhan Yesus itu lebih dari mampu untuk menyembuhkan setiap korban corona, untuk menghilangkan virus corona dari muka bumi ini. Tuhan Yesus lebih dari mampu. Tapi dalam karya Tuhan Yesus ini ada banyak hal yang bisa kita lihat, bahwa bukan tentang sembuh tidak sembuh, sakit tidak sakit, tapi ada banyak karya yang Tuhan Yesus perlihatkan selama pandemi corona ini. Dan yang utama yang bisa kita lihat adalah bagaimana Tuhan Yesus melemparkan pertanyaan dan panggilan kepada orang-orang, dan siapa yang merespon dan bagaimana responnya. Mungkin ada yang merespon seperti Filipus, ya realistis saja, kita ini butuh makanan, kita butuh minuman, kita simpan, kita jaga kesehatan, kita tutup pasir, kita kerja secukupnya, ya nggak usah mudik. Yaitu respon yang realistis, tetapi tidak berdampak kepada
banyak orang secara signifikan. Yang dilakukan adalah menjaga dirinya sendiri dan cukup tidak menularkan kepada orang lain. Jadi Filipus ini tidak melakukan bantuan tetapi tidak merepotkan orang lain. Dia nggak ngambil ya sini wis ayo kumpul-kumpul dan lain. Dia nggak ngerecoki orang lain walaupun dia pesimis dan realistis. Ada juga yang bertindak seperti Andreas karena tahu kapasitas dirinya tidak punya banyak sumber daya, maka dia mengajak banyak orang. Ayo kita bantu orang lain. Dia menyuarakan juga dan dia menjadi saluran. Dan mungkin ada yang seperti anak ini tadi, dia memberikan yang dia miliki. Bapak Ibu, ada Tuhan ini memberikan pertanyaan, memberikan panggilan, memberikan persoalan untuk bersama-sama kita pecahkan. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan mengambil 5 roti 2 ikan itu, diberkatinya dan dibagi kepada orang banyak. Tuhan Yesus mengambil apa yang kita persembahkan dan Tuhan memberkati dan dibagikan kepada orang banyak. Percuma loh Bapak Ibu kita memberikan segala sesuatu, kalau Tuhan tidak memberkati, tidak memberikan kesembuhan, semua percuma. Tuhan tidak melindungi, tidak menjaga, ya semua akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan melakukan bagiannya. Maka yang kita lakukan adalah memberikan bagian kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan melakukan bagian yang lebih besar lagi. Dan yang paling penting adalah di ayat yang ke-14, ketika orang banyak melihat itu, yang dimuliakan adalah Tuhan. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Yang dimuliakan sama sekali bukan Andreas atau anak, apalagi Filipus. Tidak ada yang dimuliakan kecuali adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mempersembahkan ini kepada Tuhan, bantuan apapun yang kita berikan kepada Tuhan, maksudnya kita persembahkan kepada Tuhan, kita tidak boleh mengambil kredit atau mengambil mengambil nama. Ya ini kan dari saya dan lain-lain, nggak perlu buat apa. Biar nama Tuhan yang dimuliakan lewat setiap tindakan kita. Hingga pada akhirnya karena berkat Tuhan maka roti dan ikan itu sisa sampai banyak. Di ayat yang ke-12, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Dari 5 roti 2 ikan diberkati Tuhan sampai berlimpah-limpah. Dari semua yang kita persembahkan kepada Tuhan, semuanya juga akan diberkati hingga menjadi berlimpah-limpah. Kita percaya hal itu. Dan senang sekali karena sekarang saya melihat banyak orang yang sudah mulai berkontribusi, baik lewat dana, lewat bahan pangan seperti beras, telur, sembako, dan lain-lain. Lalu lewat tenaga, jadi sudah ada ibu-ibu yang menyediakan diri untuk menjahit masker, dan mungkin remaja pemuda yang mau membantu menjahit masker, lalu banyak sukarelawan dan banyak sekali orang mau terlibat aktif. Dan mari kita mempersembahkan yang kita miliki, dan ingat, yang sudah kita persembahkan adalah milik Tuhan. Karena sejak awal memang milik Tuhan, tidak perlu mengambil kredit atas persembahan yang kita miliki, tidak perlu mengambil nama dari persembahan itu, dan biar Tuhan yang berkarya untuk menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa kami terbatas, kami menyadari bahwa sepanjang kehidupan kami seringkali kami mengutamakan diri kami sendiri. Tapi di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah keegoisan kami, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat menolong orang lain seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Seperti yang Tuhan telah teladankan, kiranya Tuhan menanam kasih supaya kami mengasihi orang lain dengan lebih lagi. Dan biarlah setiap karya, setiap hal yang kami lakukan, biarlah ini hanya menjadi kemuliaan Tuhan dan bukan untuk diri kami sendiri. Sebab sejak semula semuanya adalah milik Tuhan, pun hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama berkarya dengan Tuhan, mari kita merespon, mari kita mempersembahkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.